Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala tauhid qaidatal Islam wa aslahu wara'asahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihidayah amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid At-Taqwa yang ulun hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dibimbing oleh Allah untuk datang ke tempat yang mulia ini guna mendalami ilmu pengetahuan keislaman. Sesungguhnya pada hakikatnya manusia itu selalu dalam kerugian, kecuali orang yang saling ingat mengingatkan dalam kehidupan untuk memperoleh keridaan Allah. Karena pada hakikat dan pada prinsipnya kehidupan manusia itu selalu terbatas dengan yang dinamakan waktu. Oleh karena itu, siapa yang tidak memanfaatkan waktu semasih hidup di dunia ini sebaik-baik mungkin, terutama untuk ketaatan kepada Allah, inilah pada hakikatnya manusia yang rugi dalam kehidupan. Walaupun secara materi dia memiliki keuntungan, namun secara ukhrawi ia memiliki kerugian hidup. Oleh karena itu, saya selalu mengulangi tentang fadilat dan keutamaan duduk di majelis ilmu pengetahuan. Julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilayya min ibadati alfi sannatin. Bahwa duduk di sisi ulama selama 1 jam lebih kugemari dibandingkan dengan melaksanakan ibadah selama 1 tahun. Nah, ini nilai dan keutamaan salah satu kita duduk di majelis ilmu pengetahuan semacam ini. Kita melanjutkan tentang pengajian kita minggu lalu tentang adab orang yang menuntut ilmu. Kalau pengajian minggu lalu kita sudah menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu itu harus memperhatikan adab, terutama luruskan niat di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita rajin berdoa kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah agar kita diberi kepahaman tentang ilmu pengetahuan, apalagi tentang ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah. Kalau tidak ada bimbingan daripada Allah, sulit sekali untuk kita memahaminya. Karena satu-satunya kata kunci dalam mengkaji ilmu pengetahuan itu adalah hidayah daripada Allah. Kalau Tuhan tidak memberikan hidayah dalam hati kita, maka sulit kita untuk memahami ilmu pengetahuan, apalagi ilmu ma'rifatullah. Yang ketiga, adab dalam mengkaji ilmu pengetahuan, hendaklah di dalam hidup itu kita selalu menjauhi akan sekalian dosa, terutama dosa besar tentang menyekutukan Allah atau disebut syirik kepada Allah. Dan yang keempat, adab dalam menuntut ilmu pengetahuan, jauhilah sifat sombong itu di dalam kehidupan kita. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong di dalam kehidupan. Jadi semakin kita menuntut ilmu pengetahuan, semakin menanamkan sifat tawadu di dalam diri kita,
Jangan dengan kita memiliki ilmu pengetahuan, ini malah melahirkan sifat sombong dan bangga pada diri kita, seolah-olah merasa diri kita lebih hebat, seolah-olah merasa diri kita lebih memiliki ilmu pengetahuan, seolah-olah kita memiliki keistimewaan di antara orang lain. Sifat yang demikian tidak dianjurkan di dalam agama. Oleh karena itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, jadi pada hakikatnya siapapun yang menolak kebenaran di dalam hidup dan siapapun yang menyampaikan kebenaran itu, kalau kita menolak kebenaran, berarti kita termasuk orang-orang yang sombong dalam kehidupan dan selalu menganggap remeh terhadap manusia. Karena pada hakikatnya siapapun yang kita temui dan kita hadapi dalam kehidupan, tidak boleh kita menganggap remeh kepada orang tersebut. Karena tidak tahu dalam hati seseorang, dalam batin seseorang, mungkin dia lebih hebat daripada kita. Jadi dalam menghadapi manusia, siapapun orangnya, pandang bahwa orang itu lebih hebat daripada saya. Kalau menemukan anak kecil, pandang, mungkin kalau dia besar, dia menjadi ulama, menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Kalau kita menemukan orang bodoh, pandang, mungkin hari ini dia tidak mengetahui, tapi kalau besok Allah membimbing dia, mungkin dia lebih pintar dan lebih alim daripada saya. Kalau kita menemukan orang yang kita pandang alim di hadapan kita, kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan kita diberi ilmu seperti dia. Nah, jadi siapapun yang kita hadapi, tidak boleh kita menganggap dia remeh dalam kehidupan kita. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya seberat biji sawi. Nah, oleh karena itu, sombong itu merupakan penyakit batin manusia. Karena selalu merasa dirinya yang lebih hebat dan lebih berkuasa. Seolah-olah apa yang dia miliki merupakan hasil usaha dan ikhtiarnya. Dia tidak mengembalikan sesuatu itu kepada Allah. Kalau kita merasakan apa yang ada pada diri kita, pada hakikatnya merupakan titipan Allah. Apakah ilmu, apakah jabatan, apakah harta, kalau itu semua kita pandang bahwa itu semata-mata titipan Allah, ini tidak mungkin membuat kita jadi sombong di dalam kehidupan. Oleh karena itu yang dibahas dalam ilmu tasawuf, bagaimana seseorang itu agar memiliki hati yang tawadu kepada Allah dan menjauhkan sifat sombong di dalam kehidupan. Jadi sifat sombong itu, sekali lagi saya ulangi, selalu merasa diri lebih baik, lebih hebat daripada orang lain, karena dia tidak pernah mengerti tentang apa yang ada pada dirinya. Hakikatnya semata-mata hanyalah titipan Allah. Kalau kita memandang segala sesuatu yang ada pada diri kita itu titipan Allah, berarti tidak ada yang dapat kita sombong dengannya. Karena apa? Karena merasa itu semua titipan, bukan milikku.
Nah, kalau kita semua merasa itu titipan, apakah ilmu, apakah harta atau jabatan, maka bujur-bujur kita menjaganya agar nang memberi titipan ini kada sarik. Jadi pada prinsipnya orang yang belajar ilmu tauhid dapat mengembalikan sesuatu itu hanya kepada Allah semata-mata. Imam Al-Ghazali menulis beberapa bahaya daripada sifat sombong itu sendiri. Pertama, ujar Imam Al-Ghazali, orang yang sombong itu akan dibenci oleh Allah dalam kehidupan. Karena yang berhak sombong itu pada hakikatnya hanyalah Allah. Jadi kalau manusia melakukan sifat sombong, berarti dia mengambil bendera kepunyaan Allah. Maka kita mengaku diri kita ini kadang memiliki apa-apa, apa yang kita sombongi. Yang kedua, orang yang berlaku sombong itu diabaikan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Diabai itu artinya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang inya pinta kada diperhatikan oleh Tuhan. Itu bagi orang yang sombong. Yang ketiga, orang yang sombong itu di hadapan Allah, ia merupakan seorang makhluk yang hina di sisi Allah. Karena ia merasa hebat dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan yang keempat, salah satu bahaya dari sifat sombong, hatinya terkunci dari kebaikan. Nah, kalau hati manusia itu terkunci dari kebaikan, sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah karena hatinya sudah terkunci gelap oleh kesombongan itu sendiri. Dan ini merupakan penyakit batin yang harus kita hilangkan dalam diri. Yang kelima, orang yang memiliki sifat sombong itu dikelompokkan menjadi manusia pengikut iblis. Karena iblis itu sombong, disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud karena dia merasa dia yang telah menampak Nabi Adam itu dari tanah. Dan yang keenam, bahaya dari sifat sombong itu, orang itu dijadikan oleh Allah sebagai penghuni api neraka. Jadi untuk sifat sombong ini tidak ada daripada diri kita, kembalikan kepada Allah segala-galanya. Ini kaitannya dengan ilmu tauhid. Kalau kita beranggapan, kalau kita berpandangan segala-galanya titipan daripada Allah, barang itu titipan, apa yang kita banggakan? Karena kita merasa segala-galanya itu titipan daripada Allah, maka sombong ini merupakan penyakit batin yang paling berbahaya. Yang kelima, adab dalam menuntut ilmu pengetahuan itu mendekatkan diri dengan narasumber.